Apa yang terjadi jika Indonesia tidak memiliki utang? Inilah nasib Indonesia jika tak berhutang. Berdasarkan data Bank Indonesia, total utang luar negeri Indonesia pada Februari 2023 mencapai 6 kuadriliun 153 triliun 704 miliar 970 juta rupiah. Uang ini terdiri dari utang pemerintah dan swasta. Aku yang ngomong aja udah capek ya guys, apalagi kalau yang hitung ini ya. Oke, lanjut. Pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2023, anggaran untuk pembayaran bunga utang menembus 441,4 triliun rupiah, di mana anggaran untuk pembayaran bunga utang bahkan setara dengan 14,5% dari total belanja negara tahun 2023. Bahkan faktanya, setiap tahunnya utang negara itu terus bertambah, di mana berdasarkan APBN tahun 2022 terdapat anggaran sebesar 358,3 triliun untuk pembayaran bunga utang. Bunga utang. Yang menariknya nih guys, Amerika Serikat merupakan negara peminjam terbesar di dunia. Menurut data dari Bank Dunia, pada tahun 2020, total utang luar negeri Amerika mencapai sekitar 208 kuadriliun. Meskipun sebagai negara dengan utang terbesar di dunia, Amerika sering memberikan pinjaman kepada negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, sekarang tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke poin intinya, apa yang terjadi jika Indonesia tidak memiliki utang. Poin yang nomor 3 ini yang menurutku paling menarik. Jadi pastikan kalian nonton sampai sana ya. Harga rupiah dan dolar setara. Kalian pasti bertanya-tanya, bisa nggak sih kalau misalnya Indonesia nggak ada utang, apakah nanti rupiah, 1 rupiah bisa setara dengan 1 dolar? Hal ini tentu bisa terjadi jika Indonesia tidak memiliki utang. Maka Indonesia tidak perlu membayar bunga dan cicilan utang, di mana Indonesia dapat mempertahankan stabilitas ekonomi yang lebih besar dan memperkuat nilai mata uangnya. Hal ini tentu membantu Indonesia meminimalkan resiko keuangan dan memastikan pasokan barang dan jasa yang stabil. Yang dimana jika ini terjadi, ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan memicu mendatangkan modal asing untuk masuk ke Indonesia dan bisa memperkuat nilai rupiah bahkan hingga melebihi nilai dolar. Kalau misalnya nih kita berangan-angan Indonesia utangnya lunas, itu kan rupiah bisa lebih tinggi dari dolar. Berarti kalau misalnya kita mau tukar dolar, 1 rupiah itu setara dengan 14.000 dolar. Menarik banget sih kalau misalnya itu terjadi. Oke, yang kedua, negara ekonomi terbesar nomor 1 di dunia. Diprediksi oleh The International Monetary Fund atau IMF, pada 2045, Indonesia akan menjadi negara keempat dengan ekonomi terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Di mana itu diprediksi dengan keadaan Indonesia yang masih memiliki utang. Bagaimana jika Indonesia tidak memiliki utang? Tentunya Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 1 di dunia. Dan jika Indonesia tidak memiliki utang, maka pemerintah dapat mengatur ketersediaan sumber daya, infrastruktur, keuangan, teknologi hingga politiknya dengan lebih baik. Dimana jika pemerintah dapat mengatur itu semua dengan baik, Indonesia tentu akan menjadi negara yang lebih maju, makmur, dan pada akhirnya bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 1 di dunia. Nomor 3, tentunya teknologi yang maju. Kemajuan teknologi tentu akan mempengaruhi produktivitas dan ekonomi suatu negara, baik itu melancarkan komunikasi, memperluas potensi industri, mempermudah transaksi, hingga meningkatkan kualitas hidup. Dan kalian pasti pernah berpikir, apakah teknologi secanggih yang di film-film itu bisa menjadi nyata? Beberapa teknologi canggih yang kalian harapkan telah ada di dunia nyata, seperti baju terbang ala Iron Man, Jarvis. Editor tolong ya, yang oke. Please editor. Mobil terbang lengan bionik, hologram, dan kecerdasan buatan seperti Jarvis untuk membantu Stark dalam melaksanakan misi. Jarvis, editor yang tahu lah, yang layar-layar. Punten. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jika Indonesia tidak memiliki utang, maka keadaan ekonomi akan stabil, dan jika hal ini terjadi, maka tentu saja pemerintah bisa fokus mengatur keuangan untuk lebih memajukan teknologi-teknologi di Indonesia. Seperti memajukan kecepatan jaringan seluler ke 5G, 6G, 7G, atau mungkin bisa secepat jaringan NASA. Kendaraan-kendaraan sudah menjadi kendaraan tenaga listrik ataupun tenaga surya. Pelayanan telah serba robot. Mungkin sekolah juga sudah tidak ada offline. Bahkan kehidupan penuh dengan teknologi seperti di film-film pun bakal nyata terjadi. Tapi pertanyaan paling besar adalah kapan dan bagaimana caranya biar Indonesia ini bisa melunasi utang-utangnya, sedangkan utangnya itu banyak banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tahu boleh langsung tulis di kolom komentar, kira-kira Indonesia bisa nggak nih melunasi utang-utangnya, dan kira-kira kapan kalau memang itu terjadi. Nah, sekarang aku mau bahas sisi satunya, apa yang terjadi jika Indonesia tidak bisa membayar utang. Ini yang mengerikan.
Yang pertama, krisis ekonomi. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998 dimulai di Thailand pada Juli 1997 dan menyebar ke negara-negara Asia lainnya seperti Indonesia, Korea Selatan, dan Filipina. Krisis ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kenaikan suku bunga global, hutang yang berlebihan, dan defisit perdagangan yang tinggi. Krisis ini memicu depresi ekonomi dan kebangkrutan di beberapa negara serta mengakibatkan resesi global, di mana pada saat itu banyak perusahaan di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya yang pada saat itu terlalu banyak berutang dalam valuta asing. Nah, apabila Indonesia terus-menerus berutang hingga tidak dapat membayarnya, pasti akan terjadi kembali krisis ekonomi dan pastinya Indonesia akan kehilangan kepercayaan dari investor dan nilai tukar rupiah akan turun secara drastis. Yang kedua, Indonesia bisa bangkrut. Jika sebuah negara memiliki utang yang besar dan tidak mampu membayar utangnya, maka kemungkinan besar negara tersebut akan mengalami kesulitan keuangan yang serius dan berpotensi untuk memasuki kebangkrutan. Kebangkrutan tidak hanya terjadi di perusahaan doang atau bisnis, tapi bisa juga di negara loh guys. Kebangkrutan negara dapat terjadi karena pemerintah tidak lagi mampu membayar utang-utangnya atau memenuhi kewajiban keuangan lainnya seperti membayar gaji pegawai, subsidi, atau program-program sosial. Kebangkrutan ini dapat memicu inflasi tinggi, pengurangan belanja pemerintah, devaluasi mata uang, bahkan krisis politik atau sosial. Kita ambil contoh Yunani. Yunani yang dulunya merupakan negara maju dengan indeks pembangunan pendapatan per kapita yang tinggi bisa bangkrut karena utang loh guys. Apalagi dengan Indonesia yang masih negara berkembang menuju maju ini. Nah, kenyataannya nih guys, tidak memiliki utang juga dapat memiliki banyak dampak negatif jika negara tidak mampu membiayai program-program pembangunan pentingnya. Dalam situasi seperti itu, negara mungkin perlu mencari sumber pendanaan lain untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan politiknya. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk melakukan perencanaan keuangan yang baik dan mengelola sumber dayanya dengan bijak terlepas dari apakah negara tersebut berutang atau tidak. Namun, penting diingat bahwa tidak memiliki utang belum tentu baik di dalam segala situasi. Ada situasi tertentu di mana meminjam uang dapat membantu Indonesia membiayai proyek-proyek penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan secara bijak kapan dan bagaimana mereka harus meminjam uang untuk membiayai program-program penting itu. Sebagai kesimpulan, memiliki utang itu sebenarnya bukan hal yang buruk kok, selagi utang atau uang pinjaman tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan yang konsumtif. Jadi, kalau misalnya utang negara ini digunakan untuk infrastruktur dan mereka tahu gimana cara untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut, itu tetap menjadi hal yang baik bagi Indonesia. Tapi di satu sisi, jika utang Indonesia terlalu banyak, maka mereka pun harus membayar bunga yang cukup besar. Oleh sebab itu, semuanya ini harus dipikirin secara matang, biar perencanaan keuangan Indonesia bisa lebih baik dari yang sekarang. Intinya, jika utang terlalu tinggi, maka negara harus membayar bunga yang lebih besar, yang dimana seharusnya uang tersebut bisa digunakan untuk membiayai program-program negara dan sekarang harus membayar bunga tersebut. Ada beberapa contoh negara yang berada di kondisi ini seperti Sri Lanka, Venezuela, Yunani, Ekuador, Argentina, dan Zimbabwe. Tapi ada juga beberapa yang tidak memiliki utang sama sekali dan maju seperti Macau, Pulau, Brunei Darussalam, British Virgin Island, dan Niue. Sekian videonya guys, sampai di sini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kalau kalian punya ide lain video apa yang aku harus bahas di video berikutnya, silahkan langsung tulis di kolom komentar bawah ya. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.